Alam Raya selalu menawarkan potensi, tradisi, dan adat yang beragam. Di sanalah tumbuh masyarakat dengan budaya yang menyatu dalam semangat kebinekaan. Selamat datang di Desa Wonokerso, desa yang penuh dengan kehidupan, gotong royong, dan keindahan alam yang menenangkan. Desa Wonokerso terletak di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan hamparan persawahan, perbukitan, dan pemukiman yang tertata rapi. Desa Wonokerso terdiri dari 10 duku yang masing-masing memiliki ciri khas dan potensi tersendiri. Jumlah penduduk Desa Wonokerso mencapai 2.896 jiwa dengan klasifikasi usia yang beragam mulai dari anak-anak, remaja, hingga lansia yang tersebar di berbagai duku. Dalam upaya mendukung kenyamanan warganya, desa terus mengembangkan berbagai fasilitas umum, mulai dari kantor kelurahan sebagai pusat pelayanan administrasi hingga sarana kesehatan seperti puskesmas dan posyandu yang siap melayani masyarakat. Terdapat pula sarana religi yang terdiri dari beberapa masjid dan musola yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Selain itu, sarana pendidikan seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar juga tersedia untuk menunjang pendidikan anak-anak desa agar tumbuh cerdas dan berakhlak mulia. Tak ketinggalan sarana olahraga dan ruang terbuka menjadi tempat masyarakat berinteraksi dan menjaga kesehatan bersama. Lahan Wonokerso yang produktif memberi anugerah besar bagi warga desa. Dari tanah inilah tumbuh berbagai komoditas utama, mulai dari padi, jagung, hingga beragam sayur-sayuran yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Sehingga tidak heran, sebagian besar warga Wonokerso menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, karena disinilah denyut ekonomi desa berawal dan terus berputar. Selain mengandalkan sektor pertanian, potensi ekonomi desa Wonokerso juga tumbuh melalui berbagai aktivitas produktif masyarakat. Hampir di seluruh duku, warga menggantungkan hidupnya menjadi pengrajin emping yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Pertama kali melinjo direndam dulu pakai air biasa, lepas itu disangrai sedikit-sedikit. Habis disangrai dikupas, lepas itu gembleng. Habis digembleng udah ini dijemur, udah jadi. Diangkatin dari plastik udah jadi. Udah gitu doang sih prosesnya, nggak lama. Sementara kelompok lainnya ada yang mengembangkan olahan pisang menjadi keripik yang digemari oleh masyarakat. Kalau saya sih buat itu ya buat pertama kan buat keuntungan ya, terus ya buat untuk meningkatkan ini biar menambah lapangan pekerjaan, terus buat lagi menambah biar produk pisang ini lebih ada nilai harganya. Proses pembuatannya itu yang pertama kan pas beli itu ya pisangnya ditandan, terus dilepaskan dari tandan, langsung ditaruh ke air bersih biar untuk pengupasannya itu nggak lengket di tangan getahnya. Terus setelah itu baru dikupas, terus dimasukkan lagi ke air bersih lagi biar pisangnya tidak hitam, biar nanti hasilnya bisa kuning. Setelah dimasukin terus habis itu disisirnya langsung ke minyak biar kuning hasilnya. Kalau di sini ada 3 varian rasa, yang ada original, terus rasa gurih,
terus ada rasa manis. Berbagai produk yang dihasilkan melalui usaha Bumi Desa pun turut memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan menjadi pendukung penting dalam peningkatan kesejahteraan warga. Kita berusaha di produksi beras ini berawal dari petani Wonokerso. Itu sebelumnya kan ketika panen itu menjual gabah itu keluar daerah atau keluar kabupaten dan dijual ke Tegula. Terus kami mendirikan penggilingan padi ini untuk memproduksi beras yang tadinya dijual gabah sekarang menjadi diproduksi menjadi beras di sini dan dipasarkan di sekitar sini, sehingga menjadikan nilai tambah yang tadinya hanya dijual dalam bentuk gabah sekarang dijual dalam bentuk beras. Ya harapannya yang penting harga itu stabil. Ketika harga stabil itu kan baik petani, baik kami sebagai pengusaha itu bisa saling menguntungkan. Karena dari pihak petani ketika harga turun juga petani yang hasilnya kurang. Kalau harga stabil itu baik petani, kami sebagai pengusaha itu biar lancar semuanya, sehingga ya dari petani untung, kami juga ada keuntungan. Adapun di bidang peternakan, hewan seperti kambing dan sapi menjadi sumber penghasilan tambahan sekaligus mendukung program biogas desa yang mengolah limbah ternak menjadi energi bersih dan ramah lingkungan. Sebuah inovasi yang memperlihatkan komitmen Wonokerso menuju desa mandiri energi dan berkelanjutan. Desa Wonokerso juga kaya akan tradisi dan nilai spiritual yang terus dijaga. Di Duku Wonokerso terdapat makam Syekh Abdul Latif dan Siti Zulaiha, tokoh yang dihormati dan menjadi tujuan ziarah masyarakat dari berbagai daerah. Sementara di Wates, kisah tentang Raden Aryo Tetuko atau kerap dipanggil Mbah Ireng menjadi bagian dari sejarah dan identitas desa yang terus dijaga dan dilestarikan oleh warga. Di samping itu, Wonokerso memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang terus terjaga hingga kini, seperti alat musik gamelan dan kesenian kuda lumping yang menjadi kebanggaan warga. Dari gerak tari yang dinamis dan suasana meriah dalam setiap penampilan menjadikan kuda lumping sebagai simbol kebersamaan. Kesenian ini hadir di berbagai acara desa dan menjadi bukti bahwa tradisi tetap lestari dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Wonokerso. Dengan keindahan alam yang melimpah, inovasi yang terus tumbuh, dan masyarakat yang ramah, Desa Wonokerso menjadi cerminan desa mandiri yang mampu menyesuaikan diri di tengah arus modernitas. Dengan cinta, kepedulian, dan kerjasama, kita jaga Desa Wonokerso ini agar tetap bercahaya, maju, lestari, dan membanggakan.